Syukur alhamdulillah malam kita bisa bertemu. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita, menerima semua amal kepada kita, serta mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin. Kita masih mengkaji kelima. Kita kelima malam ini yaitu hadis yang ke-16. Ya, kita sebagai umat Muhammad tidak ada alasan bagi kita tanpa usaha dan usaha menelusuri jejak risalah Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi yang mempelajari meditasi mengamalkan risalah dari Islam? Siapa lagi yang mencintai ajaran beliau kecuali Allah? Siapa lagi yang menghidup-hidupkan sunnah beliau kecuali Tuhan? Dan memang seperti itu pesan beliau secara keseluruhan. Dan secara berurut kita mulai sesuai dengan urutan kitab untuk yang baca. Di kalangan ulama, hadis ranking yang tertinggi nilainya dalam keabsahannya yaitu Bukhari dan Muslim. Kemudian berikutnya dan berikutnya. Oleh karena itu kita perlu keluar macam ini khusus memuat hadis Bukhari dan hadis Muslim. Dengan urutan, kalau hadis yang aslinya Bukhari itu diawali dengan bab wahyu. Pertamanya wahyu turun, kemudian iman, kemudian taharah, kemudian ibadah, dan selanjutnya bagaimana kita tetap nakal. Tapi luar macam ini yang didulukan itu iman dulu. Iman dan tentang wahyu. Kita hadis nomor 16, al-babnya bab yang ke-9. Babu awwalil imani, bab pertama tentang iman sehubungan dengan qaulu la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Haditsun Musayyab bin Hazm qala, ia berkata, lama tatkala, jadi kita kata berkata kemudian maksudnya simpulannya agar kita bisa lebih familiar terhadap bahasa Al-Quran dan hadis. Lama hadarat datang apa Thalibin kepada Abu Thalib. Apa itu yang datang? Al-wafatu, wafat. Jadi tatkala wafat datang kepada Abu Thalib, maksudnya tatkala Abu Thalib saat-saat akan meninggal dunia. Ja'a datang kepada Abu Thalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajada, maka ia menjumpai
ya Rasulullah mencintai indahmu di samping Abu Talib, Abu Jahal yaitu Abu Jahal bin Hisham, wa Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Dua orang ini tokoh musyrik, tokoh-tokoh penentang Rasulullah SAW. Karena bersabda Rasulullah SAW li Abi Thalib kepada Abu Thalib, yaitu paman dadanya. Bisa kita bayangkan usia lahir sudah tidak sempat melihat ayahanda beliau. Saat beliau begitu dekat dengan ibundanya, karena ayahnya tidak ada, ibunda beliau diambil oleh Allah. Setelah itu beliau pindah tangan ke tangan datuknya Abdul Muttalib. Baru bisa menyesuaikan 2 tahun, datuknya Abdul Muttalib meninggal dunia. Pada usia 8 tahun itu pindah tangan ke tangan paman beliau, yaitu Abu Talib. Melebihi ayahnya sendiri. Jadi tumpukan semuanya Rasulullah adalah pada Abu Talib. Demikian pula Allah menjadikan hati Abu Talib begitu sayang kepada Nabi kita Muhammad yang masih kecil. Ya amin, wahai pamanku, qul, katakan ya amin, la ilaha illallah, kalimat asyhadu, aku bersaksi, laka untukmu, biha dengan kalimat itu, indallahi di sisi Allah. Jadi kata Rasulullah, paman, ucapkanlah paman kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah yang paman dah ucapkan ini, bisa Anda jadikan saksi kelak nanti di sisi Allah bahwa Anda telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Qala, berkata Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, kata Rasulullah, apakah kamu benci an millati Abdul Muttalib, kepada millat agama Abdul Muttalib, yaitu datuknya. Rohiba yarhobu, itu kalau rohiba fi itu senang, tapi kalau rohibaan itu benci. Ini rohibaan. Kata rohibu, apakah kamu benci an millati, kepada millat agama Abdul Muttalib. Falam yazal, maka tidak henti-henti Rasulullah SAW ya'rudu, mengajukan, menawarkan kalimat itu alaihi, kepada niatnya Abu Talib. Wa ya'mudani, dan kedua orang tadi, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, mengulang-ulang juga ucapan seperti tadi. Wahai Abu Talib, apakah kamu benci terhadap agama Abdul Muttalib? Jadi menghalang-halangi, enggak boleh Abu Talib mengucapkan kalimat enggak. Padahal sesungguhnya Abu Talib itu sudah yakin, percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Yakin. Karena beliau ini dituakan oleh suku Quraisy.
kepala suku Quraisy. Jadi maunya ngomong orang banyak, ngomong mayoritas. Ya karena gengsi, jadi beliau sampai menjelang meninggal tidak mau menyatakan asyhadu. Padahal yakin beliau sudah benar, yakin percaya Muhammad itu utusan Allah. Bisa dilihat dalam untayan syair beliau. Beliau mengungkapkan isi hati beliau dalam ungkapan untayan syair. Itu biar Nabi Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laulal malaka aw khadara sabatin la'ajabtani sabhan bila dimulina. Aduh, rasanya saya sendiri yaitu paman Nabi saya, Nabi kita. Sangat membayangkan bagaimana perasaan kita sepanjang perjalanan hidupnya, akhir-akhir hidupnya, dengan keyakinan yang menyatakan Muhammad itu adalah utusan Allah, tapi kata kaumnya walaqad ra'aitu bi anna dina Muhammadin, sungguh aku tahu, aku sadar, aku yakin bahwa agama Nabi Muhammad adalah sebaik-baik agama manusia. Laulal malaka aw khazar sabati, kalaulah aku tidak khawatir karena caci dan kematian umatku, lawajat dan samhan bila pasti kalian sudah melihat aku memeluk agama Nabi Muhammad dengan sepenuh hati. Kasihan. Saat akan meninggal dunia masih diganggu oleh mereka, yaitu Abu Jahal. Mengulang-ulangi setiap ada meninggal, mereka berdoa terus, mengulang-ulangi membentak-bentak. Sampai akhir makal lama apa yang diucapkan oleh Abu Talib belum kepada mereka Abu Jahal dan Abdullah bin Ubay buat ada berarti Abdul Muttalib, dia tetap berpegang pada agama Abdul Muttalib, agama pertama. Sampai akhir hayat masih sulit. Wa'aba dan tiang dan Abu Talib dan ayyakula mengucapkan la ilaha illallah. Lalu qala sabda Rasulullah SAW, ama wallah, demi Allah, la astaghfirullah, pasti benar-benar aku akan memohonkan ampun laka untuk wahai paman, malam pun anta, selama aku tidak dilarang oleh Allah untuk mendoakan ampun kepada Allah. Itulah kemudian Allah menurunkan ayat maka nabiyin walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak ada hak, tidak patut bagi seorang nabi dan orang yang beriman memohonkan ampun kepada orang musyrik, sekalipun dia itu sanak kerabatnya sendiri. Sesudah datang penjelasan keterangan kepada mereka bahwa mereka itu adalah
masalah penghuni neraka jahanam. Inilah Rasulullah SAW sedih sekali. Allah juga memberikan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Innaka sesungguhnya kamu Muhammad la tahdi, kamu tidak bisa memberikan petunjuk man ahbabta kepada siapa yang kamu cintai, walakin Allah yahdi, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk pada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Innaka la tahdi, kamu tidak bisa memberikan petunjuk. Kadang-kadang ada yang bertanya, tapi di ayat yang lain kan Allah berfirman innaka tahdi ila siratin mustaqim. Innaka sesungguhnya kamu Muhammad tahdi memberikan petunjuk ila siratin, innaka la tahdi sungguh kamu memberi petunjuk ila siratin mustaqim kepada jalan yang lurus. Seolah-olah dua ayat ini bertentangan. Yang ayat innaka la tahdi ila siratin mustaqim atau innaka tahdi ila siratin mustaqim, sebelumnya kamu memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Tapi di ayat yang lain innaka la tahdi man ahbabta, kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kamu kehendaki, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini dulu sudah beberapa kali kita terangkan tentang hidayah. Hidayah itu di dalam agama dibagi menjadi dua. Satu hidayatul irsyad, yang kedua hidayatul ilham, atau disebut juga hidayatul taufiq. Kalau bahasa kita sekarang hidayah plus. Yang pertama hidayah irsyad, dulu kita simulasikan dalam bentuk contoh agar kita lebih mudah memahami hidayah irsyad dengan hidayah yang ada. Hidayah itu petunjuk, irsyad petunjuk. Contohnya kita hendak menuju ke rumah si A. Kita ingin menuju ke rumah si A. Kita ingin mencari rumah si A. Kita nggak tahu mana alamatnya, nggak tahu. Lalu kita bertanya kepada orang yang baik hati. Lalu orang yang baik hati menunjukkan alamat rumah si A dengan jelas. Nah, setelah kita ditunjukkan oleh orang yang baik hati rumah si A dengan jelas, yaitu tinggal terserah kita. Tapi kok kemudian kita mencari alamat sendiri, jalan tersendiri, tidak sebagaimana jalan yang ditunjukkan oleh orang yang baik hati tadi. Akhirnya dengan mencari jalan sendiri, ternyata kita terpleset masuk jurang. Jangan menyalahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri. Nah, hadirin Bapak Ibu saudara-saudara, di tangan para nabi, para rasul hanya sampai hidayah irsyad. Itu jalan ke surga, itu jalan ke neraka berdasarkan wahyu. Karena itu nanti siapa yang masuk neraka jahanam, apa firman Allah dalam Al-Quran, wa ma dzalamu, bukan aku yang zalim, walakin kanu anfusahum yadzlimun, mereka sendiri yang zalim. Allah sudah memberikan petunjuk, tapi mereka mencari jalan tersendiri. Sedangkan hidayah yang anah atau hidayah taufiq, taufiq itu artinya rezeki. Itu seperti tadi kita nggak tahu rumah si A, kita bertanya pada orang yang baik hati, lalu orang yang baik hati tadi menunjukkan alamat rumah si A dengan jelas seperti tadi. Tapi ada plusnya.
plus membawa kita menaikkan ke mobilnya, menaikkan ke sepedanya, membawa kita sampai masuk ke rumah kita. Nah, hidayah di anak, hidayah taufik ini hanya ada di tangan, hanya ada di tangan. Ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah di anak atau hidayah taufik ini, ada kekuatan dalam hatinya begitu keras, begitu kuat untuk terus dekat dan dekat dengan Allah. Ini bisa kita jadikan sarana untuk melihat kepada kita, diri kita masing-masing. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghalang-halangi dirinya untuk terus dekat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah dan ibadah. Karena kan di dalam diri kita ada kekuatan Allah, ada hidayatul ni'am, merasakan kebahagiaan, kenikmatan, keasyikan manakala mampu melaksanakan perintah beribadah kepada Allah. Jangankan melakukan perbuatan dosa, selera kita, bahkan tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghiraukan hatinya untuk melakukan perbuatan dosa. Karena di dalam dirinya ada kuat yaitu hidayah. Orang-orang yang seperti itu yang kita kenal dalam bahasa lain yaitu orang yang hidupnya mendapatkan kehidupan yang barokah, senada sejalan dengan arti barokah. Barokah itu kalau menurut istilah saya, barokah itu ya memang menurut arti bahasa. Barokah itu bisa berarti menumbuh, berkembang. Tetapi dalam bahasa yang sederhana, barokah itu khairun, thubutu khairun ilahi alladhi yudha'u ala syai'. Itu kalau kita bahasakan Arab seperti itu. Thubutu khairun ilahi, adanya kebaikan Allah yang Allah letakkan pada sesuatu. Contoh, kalau Allah meletakkan kebaikannya pada harta seseorang, selama harta itu ada, sekalipun harta itu telah turun ke ahli warisnya, harta itu cenderung oleh hati pemiliknya digunakan, dimanfaatkan ke arah yang lain. Karena di dalam harta itu subuh khairul ilahi, ada kebaikan. Itu namanya harta yang barokah. Demikian pula ilmu. Kalau ilmu itu barokah, maka ilmu yang dimiliki oleh orang itu akan mendorong dengan kekuatan yang keras, semangat yang tinggi kepada yang bersangkutan untuk memanfaatkan ilmunya itu untuk kebaikan, untuk kemanfaatan dan untuk kemaslahatan, dan semua yang ada ujungnya lima untuk Allah. Itu namanya ilmu yang bisa kita lihat bagaimana ilmu masyarakat yang kita sekarang ini, orang pada tinggi-tinggi ilmu tapi kacau balau seperti ini. Jelas ilmu manusia sekarang banyak yang tidak tahu. Justru untuk kemaksiatan mereka mau melimpah di tangan mereka, tapi untuk kemaksiatan karena untuk ulah-ulah dunia. Demikian pula hidup. Kalau hidup itu barokah, maka di dalam hidup kita ini ada kebaikan dalam bentuk hidayah tadi, hidayahnya anak, hidayah tahu. Selama kita hidup, selalu hati kita ada semangat yang tinggi, kemauan yang keras untuk terus dekat dan dekat kepada Allah. Dekat dan dekat kepada Allah. Kenikmatan dan keasyikannya adalah melaksanakan semua apa yang diajarkan. Man ata
kalau tidak mampu melaksanakan perintah, merasa bahagia manakala mampu melaksanakan perintah, merasa menderita manakala tersentuh oleh Allah, bangga dan bahagia manakala mampu menghindarkan dirinya dari larangan Allah. Kalau barokah itu seperti itu, indahnya, mulianya. Kalau hidayahnya anak itu seperti indahnya dan mulianya. Sekarang bagaimana caranya agar kita ini bisa memiliki hidup yang barokah, ilmu yang barokah, harta yang barokah? Harta yang barokah itu datangnya dari Allah. Sekarang iman Allah. Siapa Allah itu? Allah itu subuh, kudus. Allah itu maha suci, maha bersih. Karena itu kalau kita ingin mendapatkan semuanya itu yang barokah dari Allah, barokah dari Allah, maka usahakan seluruhnya itu kita lakukan dengan kesucian, kebersihan, dengan halal dan baik dan seterusnya. Tapi nanti yang ada pada akhirnya Allah. Tetapi yang jelas Abu Thalib akan berdiri sendiri sampai akhir hayat. Beliau tidak menyatakan kalimat Allah dan dinyatakan oleh Allah termasuk orang yang meninggal dalam keadaan syukur. Kalau kita mempelajari, mendalami, merenungkan kisah akhir hayat Abu Thalib seperti ini, rasanya sulit kita melupakan budi jasa Rasulullah. Beliau lahir di samping Abu Thalib, dibesarkan oleh Abu Thalib, hari per hari dibela Abu Thalib selama beliau hidup. Sedangkan kita lahir di lereng Gunung Arjun, di tepian sungai, berangkat di lereng Gunung Kan, jauh dari tempat turunnya wahyu. Kita menjadi orang yang unik, luar biasa, anugerah Allah yang bisa kita persembahkan kepada Allah dengan anugerah yang sebesar. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Qul wa fadlillah wa rahmatihi fadlahu wa khairun mimma yajma'un." Sampaikan kepada segenap umat Muhammad, wa fadlillah dengan karunia Allah, yaitu iman dan rahmatnya, yaitu Islam. Falyafrahu, maka bergembiralah. Bergembiralah karena iman dan Islam itu adalah anugerah yang lebih baik dari seluruh kekayaan yang ini. Kemudian hadis nomor 12 bab 10 Baguman lagi Allah kami iman. Bab orang yang menghadap Allah saat meninggal dunia dalam keadaan iman, wa ghairu syakik, ini dan tidak ada unsur keraguan di dalam hatinya, bahwa jannah dia bisa masuk surga, wa harrama 'alan dan diharamkan api neraka. Hadis Ubadah, hadis dari sahabat Ubadah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun." Sabda Rasulullah adalah wahyu. Kata-kata wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah, "Man syahidah," barang siapa yang bersaksi, "Alla ilaha," bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah, wahdahu, satu-satu, la syarika, dan
tidak menyebutkan Allah dengan apapun dan dengan siapapun, wa anna Muhammadan, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan rasulnya, wa anna Isa, dan sesungguhnya Isa Abdullah, adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusannya, wa kalimatu, dan perintah atau kalimat al-qaha yang disampaikan oleh Jibril melalui perintah Allah ila Maryam, kepada Maryam, wa ruhuhu, dan roh dari Allah, wal jannatu haqqun, yakin percaya juga surga adalah pasti, wan naru haqqun, dan yakin percaya bahwa neraka adalah pasti, benar adanya, adkhalahullah, maka Allah akan memasukkannya al-jannah, ke surga, ala ma'adana minal amal, berdasarkan lanjutan amal. Di hadis yang lain, min abwabil jannati at-tamaniyah, dipersilakan masuk ke 8 pintu surga, ayyah sya'at, terserah pintu yang mana dia berada. Ini Pak, ini kebenaran, ini anugerah, ini kemudahan, rahman rahim Allah kepada kita. Jadi kalau kita sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sunyi sepi di hati kita dari unsur syirik, mati masuk surga. Sorry. Cuma yang jadi masalah, kita kan belum mati-mati sampai sekarang. Tapi kalau seandainya kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak meninggal surga. Jadi berdasarkan hadis-hadis yang lalu dan hadis ini, insya Allah secara lahiriah kita termasuk 2 tapak kaki kita sudah berada di dalam surga. Tinggal kita terus naik apakah mundur 2 kaki ya. Cuma kebanyakan manusia mundur lagi 2 kaki. Sudah di dalam surga. Seharusnya kemudian kita terus setapak dengan cara apa? Meningkatkan amal kita, meningkatkan amal sholat kita. Amal sholat itu meliputi semua amal-amal yang wajib dan amal-amal yang sunnah. Ini anugerah dari kemudahan dari Allah. Nah, tinggal nanti di tingkat berapa surga kita, kata semua alamatkan alamat. Wa likulli, di ayat Al-Quran, wa likulli darajatun mimma, masing-masing manusia akan mendapatkan tingkat di surga nanti sesuai dengan tingkat amal ibadahnya semasa hidup. Oleh karena itu silakan. Itu berarti tingkat ketinggian surga kita bisa kita rancang sekarang. Kita rancang, kita program sekarang. Dengan apa? Meningkatkan amal sholat kita. Itu amal yang wajib dan amal yang sunnah. Sholat wajib, sholat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah. Termasuk sholat-sholat yang memiliki momen-momen tinggi, jangan sampai ditinggalkan. Yang wajib, yang sunnah, rawatib, usahakan semuanya dengan lanjut. Sebab kata orang, banyak jalan menuju ke surga, lebih banyak lagi. Lebih banyak. Nanti akan kita lagi. Kalau sering kali kita alangkah, kadang-kadang mengandai-andai alangkah waktu Musa belajar kepada Nabi Khidir itu sampai kepada 100 persoalan. Tentu kita akan mendapat banyak ilmu. Padahal
Nabi Musa hanya mampu tiga saja. Ketiga-tiganya itu tidak ada yang lulus. Dari 3 persoalan itu pun kita sudah mendapatkan banyak masukan bisa kita kembangkan. Nah, yang disampaikan Rasulullah pada kita bukan hanya 100 lebih kemudahan jalan pemuda menuju ke surga. 99,9% itu bisa kita lakukan agar ada niat. Yang berat mungkin bangun masjid, nah itu satu masjid 1 orang gitu. Tapi kalau urunan bisa. Oleh karena itu kata Rasulullah, al-jannatu aqrabu min syirati a'mal ahadikum. Surga itu lebih dekat dari tali sandal yang kamu pakai. Benar itu tadi demikian pula. Mau masuk neraka? Bunuh diri juga. Surga mudah. Seperti tadi, yang penting kita sudah mempunyai landasan dasar iman. Tinggal meningkatkan aja. Antara lain, sholat 5 waktu. Berdasarkan hadis nanti akan kita lihat. Kalau kita hanya 5 waktu tok, Ramadan tok, karena kita nggak punya uang jadi nggak ngaji, nggak zakat, dan kita meninggal nggak punya utang, nggak syirik, nggak sombong, Tuhan SWT. Itu termasuk yang saya sebutkan sebagai surga. Kata Rasulullah adalah siapa? Orang mukmin yang saat meninggal dunia tidak menyekutukan Allah, yang kedua tidak punya utang, yang ketiga tidak sombong, surga. Ya, tinggal tingkatnya. Karena surga itu 100 tingkat, tingkat yang tertinggi yaitu surga itu. Ini yang kita kejar. Puasa juga itu, manfaatkan momen-momen puasa surga. Ini insya Allah kalau istiqomah ini usahakan kita puasa semua, puasa Asyura minimal 1 hari tanggal 10 Asyura, kalau nggak salah jatuh pada hari itu besar sekali pahalanya. Yang real saja kata Allah menghapus dosa 1 tahun. Kalau yang Arafah kemarin kita lakukan kemarin menghapus dosa 2 tahun. Ini 1 tahun. Oleh karena itu usahakan semua keluarga masing-masing anak-anak diberitahu dengan baik, jadi semuanya sudah ada puasa, semuanya tanpa kecuali yang sudah nanti balik, yang masih belum punya apa-apa untuk lagi. Tapi yang sudah balik dibiasakan rajin beramal sholat yang wajib dan juga yang sunnah yang ada hubungannya dengan muamalah makna silaturahmi, nama-nama orang, membantu orang, zakat sedekah, itu semuanya akan meningkatkan tingkat surga. Sebagaimana kata Nabi, ala makana inaman. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini ya benar masuk surga. Tinggal alamat tingkat ditentukan surga tingkatnya dengan tingkat aman. Hadis nomor 18. Hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Baina ana ratifun Nabi. Baina di mana saat itu aku atau kami ratifun Nabi bonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa baini, tidak ada di antaraku wa bainahu, dan di antara Rasulullah illa akhiratur rahli, kecuali kayu pembatas pelana. Pembatas pelana
di kendaraan di ujung akhir. Jadi dikasihkan bonceng unta Rasulullah. Tidak ada batas kecuali hanya kain pembatas belakang. Faqala, maka beliau bersabda, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, aku pun menjawab, labbaika Rasulullah wa sa'laik. Aku datang, ya Rasul, wa sa'laik, dan bahagia, ya Rasul. Semasa saatan, kemudian berjalan saat, semaka kemudian Nabi bersabda lagi, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, aku pun berkata lagi, labbaik Rasulullah wa sa'laik. Semasa saatan, kemudian berjalan sesaat lagi, semaka kemudian beliau bersabda lagi, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, aku pun berkata lagi, labbaik Rasulullah wa sa'laik, Rasulullah. Nah, ini menunjukkan bagaimana intimnya dari hati ke hati antara Rasulullah dengan Mu'ad zaman saat itu. Nah, beliau bertanya, hal tadri, tahukah kamu, ma haqqullah, apa hak Allah ala ibadihi kepada hamba? Hak apa yang dimiliki oleh Allah yang ada pada hamba? Qultu, aku menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang maha mengetahui. Qala, Rasulullah menjawab, haqqullah, hak Allah ala ibadihi kepada hambanya, yaitu ayya'budu, supaya mereka hamba itu menyembah kepada Allah, wa la yusyriku, dan mereka tidak menyebutkan bihi bedanya syai'an, sesuatu. Jadi hak Allah kepada kita semuanya, yaitu manusia kita ini tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Itu hak Allah kepada kita, yang memang kita ini hamba Allah. Allah yang menciptakan kita, menjadikan kita, menghidupkan kita, mengerjakan minum kita. Karena itu Allah punya hak dari kita. Di mana apa? Yaitu kita hanya menyembah kepada Allah. Semasa saatan, kemudian berjalan sesaat lagi, maka beliau bersabda, ya Mu'ad bin Jabal, untuk laki-laki aku pun berkata, labbaik Rasulullah wa sa'laik. Wala, Nabi bersabda, hal tadri, sekarang apa yang kamu ketahui atau tahukah kamu, ma haqqul ibad, apa hak hamba Allahi kepada Allah, idza fa'aluhu, apabila hamba itu hanya menyembah kepada Allah. Sekarang apa hamba manusia? Hamba, hak seorang hamba manakala hamba itu sudah beribadah hanya kepada Allah. Waktu laki-laki yang menjawab, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulullah yang maha mengetahui. Oleh Nabi bersabda, hakul ibadah, hak setiap hamba Allah kepada Allah, yaitu Allah yu'adzibhu, Allah tidak mengadab, Allah tidak menyiksa hamba itu. Jadi kita punya hak dari Allah, di mana hak kita Allah tidak menyiksa. Artinya apa? Kalau kita itu sudah beribadah hanya kepada Allah, sudah menjadi orang yang jauh dari azab dunia sampai akhirat. Dari sini lagi-lagi, di samping kita menyatakan kesaksian asyhadu an la ilaha illallah, maka harus ada tindak lanjut, yaitu melaksanakan seluruh syahadat. Karena itu dua kalimat syahadat itu ada konsekuensi. Konsekuensi dari kalimat syahadat yaitu melaksanakan syariat. Seringkali dalam kehidupan yang seperti kasus seperti ini, seringkali kita dihadapkan untuk menentukan sikap. Memang
seringkali menentukan sikap itu sulit. Tapi yang lebih sulit lagi yaitu melaksanakan sikap. Tapi bukanlah seorang mukmin manakala orang itu tidak memiliki sikap. Karena syahadat itu sendiri mengandung arti sikap. Karena itu Allah menggunakan kalimat syahadat dan ikrar, di mana di dalam unsur syahadat, di dalam kalimat syahadat ada 3 unsur yang tidak terpisahkan. Satu yang sudah kita katakan kemarin yaitu ma'rifah, mengetahui, mengenal. 2 yakin. Yang ketiga tasawuf, sifat. Orang melihat itu jurang, yakin itu jurang, pasti yang ketiga sifat, menghindar dari jurang. Kalau kemudian orang itu melihat itu jurang, yakin jurang, masuk ke dalam jurang, itu masih ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah jurang nggak dicoba, ternyata jurang. Kemungkinan yang kedua, kalau orang itu yakin itu jurang, melihat itu jurang, yakin jurang, kok masuk, tetap masuk ke dalam jurang, ya, kurang 1 on, 2 on, setengah kilo, jiwanya nggak normal. Oleh karena itu, kalau orang melihat meninggalkan sholat itu jalan ke neraka, maksiat itu jalan ke neraka, mengambil hak orang lain ternyata kok masih juga melanggar, itu yang kedua kemungkinan orang itu terkena gangguan jiwa. Oleh karena itu saya sering bicara di masjid, di kalangan para dokter di rumah sakit saya menambah di aula, saya katakan bahwa siapapun yang tidak sholat mereka itu terkena gangguan jiwa. Di depan kami mereka adalah dokter jiwa, ada yang profesor jiwa, seorang profesor ahli jiwa, dokter ahli jiwa, pasiennya numpuk antri, tapi kalau mereka itu tidak sholat terkena gangguan jiwa. Hak dan saya siap waktu itu akan saya untuk mempertahankan kesimpulan saya. Menurut keyakinan saya, kesehatan jiwa menurut WHO dan menurut Al-Quran. Menurut WHO, Badan Kesehatan di bawah PBB menyatakan bahwa manusia kalau bisa melaksanakan tugas kebutuhan sehari-hari, jiwanya sehat, Islam. Saya pimpin ke profesor dokter kalau nggak sholat, nggak normal sih. Kalau nggak percaya, ambil saja ayat Al-Quran surat As-Sajdah ayat 9 tentang siapa manusia itu. Wadabi asana kula syai'in khalaqahu wa ba'da khalqan sanati sampai ila ayat. Itu mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari 2 unsur, jasad dan roh. Jasad diciptakan menjadi unsur tanah, karena itu seluruh kebutuhan kita sedang papan dari obat-obatan dari tanah. Roh kita minindillah wa nufi'in roh. Roh kita minindillah dari sisi Allah. Inna nafsika 'alaika haqqan wa inna li jasadika 'alaika haqqan. Jasadmu mempunyai kebutuhan, rohmu juga mempunyai kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan roh mustahil kita penuhi dengan segala yang datang dari kita. Harta kemewahan kekayaan tidak bisa. Roh minindillah dari sisi Allah. Kalau kita ingin memenuhi kebutuhan roh kita, jalan hanya satu, yaitu kita mendekatkan roh kita dengan Allah, mau menghubungkan roh kita dengan Allah. Karena itu inti pokok ibadah kita adalah sholat. Namanya sholat itu hubungan. Oleh karena itu orang yang tidak sholat putus hubungan dengan Allah. Karena itu nanti akan dibuktikan. Kalau kita sudah berbalik data keseranggan, dokter sudah katakan kepada kita, rasa manis sudah berubah menjadi rasa pahit. Saat itu yang nikmat hanya stop di diri kita dari Tuhan. Apa ibadah? Tawari apa saja mau beragama yang nikmat hanya ibadah. Karena ibadah kita saat itu kalau percaya
yang bisa kita lakukan hanya dengan hati dan lisan, maka saat itu yang paling nikmat hanyalah menyebut asma Allah. Allah. Tapi apa sih? Timbul pertanyaan, mengapa saat itu begitu nikmatnya menyebut asma Allah, begitu dekatnya dengan Allah? Karena seluruh segala yang bersifat duniawi sudah sirna pada kita. Saat itu suara-suara bertambah bukan di sana. Tapi bagi mereka yang sepanjang hidupnya Allah lupa pada Allah, kesadaran satu sudah kita dapat. Bersyukurlah kita menjadi hamba Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bimbingan kepada kita dan kapan semoga Allah menunjuk kita pada posisi iman yang paling tinggi dan yang paling bersedia pada Rasulullah SAW. Sementara sampai di situ, subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka